Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah kami yang kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan di sepanjang hari ini, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Roma pasal 1 ayat 17 yang berkata demikian. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, apa yang kita butuhkan untuk bisa bertahan hidup? Kebutuhan primer, yaitu sandang, pangan, dan papan, mungkin akan menjadi jawaban kita. Itu memang kebutuhan yang paling mendasar, yang akan menjadi ukuran apakah kita sudah hidup dengan layak atau tidak. Karena itulah, maka ketiganya disebut sebagai kebutuhan yang primer, yang utama. Bisakah saudara membayangkan hidup tanpa makan? Atau tidak punya baju, lalu tidak punya tempat tinggal? Meski mungkin kita bisa bertahan hidup dengan menumpang, tetapi kita tidak bisa selamanya menumpang di rumah orang lain. Tetapi selain ketiga hal ini, Alkitab menyebutkan satu hal lain yang sangat penting, bahkan bisa dikatakan menjadi ukuran dari kehidupan, seperti apa yang kita jalani dalam status kita sebagai orang percaya. Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa ternyata kebutuhan primer saja tidaklah cukup untuk hidup sebagai seorang benar. Untuk sekedar hidup di dunia, mungkin bisa. Tetapi untuk hidup sebagai orang benar, nanti dulu. Alkitab mengatakan, ada satu hal lagi yang dibutuhkan untuk hidup sebagai orang benar, dan itu adalah iman. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma, dalam kitab Roma pasal 1 ayat 17 mengatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ia menyampaikan sebuah pesan penting, agar mereka dan juga kita hidup oleh iman. Tanpa iman, maka saya tidak akan hidup. Tetapi apa yang digambarkan sebagai iman, bukanlah berbicara hanya sekedar selamat dari lubang jarum saja. Kita selamat oleh karena kasih karunia Allah, tapi lihatlah bahwa iman sangatlah berperan di dalamnya. Dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 8 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Tuhan memberi kasih karunia-Nya untuk menyelamatkan kita, tetapi semua akan sangat tergantung dengan iman yang ada pada kita. Iman akan sangat menentukan bagi keselamatan kita kelak, tetapi untuk di dunia ini pun, iman akan sangat menentukan seperti apa hidup yang kita jalani.
Orang benar itu hidup oleh iman. Artinya, iman sangat menentukan langkah orang untuk menjadi orang benar. Iman bukan hanya berarti sekedar menerima Yesus. Kita tidak perlu berbuat apa-apa lagi. Yang penting saya menerima Yesus. Bagaimana saya hidup, itu lain soal. Hidup boleh seenaknya, tidak perlu memperhatikan atau mengasihi orang lain, terus diombang-ambingkan rasa takut atau khawatir. Hidup tidaklah seperti itu. Lewat Paulus, kita bisa mendapatkan gambaran yang jelas bahwa iman akan sangat berperan dan harus ada dalam setiap sisi kehidupan kita sehari-hari. Kata hidup dalam Roma pasal 1 ayat 17 mengacu kepada sebuah proses, daya, atau kekuatan yang berkelanjutan yang harus ada untuk menopang hidup kita. Dengan demikian, kapan, bagaimana, dan dimanapun kita harus hidup oleh iman. Ketika bekerja, ketika belajar, berbelanja, bertetangga, berteman, saat kita mengambil keputusan, hingga saat-saat kesabaran kita diuji, mendapat perlakuan tidak adil, atau ketika kita mulai kehilangan kesabaran, iman akan menentukan bagi kita. Iman memberi hidup bagi kita. Iman akan sangat penting apakah kita hidup sebagai orang benar atau tidak. Ambil satu contoh yang sederhana saja. Apakah kita bisa tidur dengan nyenyak, dengan rasa damai di malam hari? Atau kita kerap gelisah, tidak bisa tidur karena takut dalam menghadapi sesuatu? Apakah rasa damai, sukacita ada dalam diri kita ketika kita berhadapan dengan orang lain, termasuk orang-orang yang sangat sulit dan selalu memancing emosi sekalipun? Atau kita terus membiarkan diri kita dikuasai emosi? Dalam contoh tidur tadi, kita bisa melihat bagaimana hasil iman yang bekerja dalam diri orang benar lewat kata Daud dalam kitab Mazmur pasal 3 ayat 6 yang berkata demikian, "Aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku." Seperti itulah iman bekerja dalam kehidupan sehari-hari kita. Artinya, iman bukan hanya sekedar berbicara mengenai sekedar lolos dari neraka dan masuk surga saja. Kualitas hidup akan sangat tergantung dari seberapa jauh iman bekerja dalam diri kita. Bacalah ilustrasi tentang para saksi iman dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 1-40 dan kita bisa mendapat gambaran yang lebih jelas. Ada banyak tokoh-tokoh yang bisa menjadi teladan tentang bagaimana kita hidup. Penulis Ibrani sudah menuliskan begitu banyak contoh orang-orang yang hidup lewat iman, lalu berhasil mencapai hidup yang berkemenangan dengan iman mereka. Dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Begitulah penulis Ibrani memulai uraiannya tentang para saksi iman ini. Sebuah definisi iman yang seharusnya mampu mengubah setiap sendi kehidupan kita, termasuk di dalamnya bagaimana cara kita memandang hidup dan masa depan kita. Iman seharusnya berada dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam setiap hal yang kita lakukan, putuskan, atau jalani. Sebuah kualitas hidup orang benar sesungguhnya sangatlah ditentukan oleh seberapa besar iman mengisi hidup mereka. Apakah kehidupan yang penuh ketakutan, kebimbangan, atau hidup yang dipenuhi damai, sukacita, tanpa tergantung situasi yang tengah dihadapi? Apakah hidup dengan sikap positif atau mudah berburuk sangka? Apakah hidup dengan ketulusan dalam mengasihi atau pamrih? Semua akan bermula dari iman seperti apa yang ada dalam diri kita. Kebutuhan primer bisa menjamin hidup setiap orang, tetapi jika ingin hidup berkualitas sebagai orang benar, maka tidak bisa tidak, itu haruslah bersumber kepada iman. Orang benar, kata firman Tuhan, hidup oleh iman. Sebaliknya, orang yang tidak mengindahkan itu akan menjadi orang-orang yang tidak disenangi Tuhan.
Dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 38 mengatakan, "Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya." Jika ada yang bertanya, dari mana iman itu bisa timbul? Maka Paulus mengatakan pada ayat sebelumnya, ayat bacaan kita hari ini, dalam kitab Roma pasal 1 ayat 16, "Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani." Atau ingat pula bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Di mana letak kita hari ini? Seperti apa iman yang ada di dalam hidup kita? Mari pastikan bahwa iman tengah memimpin kita dalam setiap sisi kehidupan, karena orang benar itu hidup oleh iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, dan orang benar akan hidup oleh iman. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kesimpulan renungan pada malam hari ini. Renungan ini menegaskan bahwa iman adalah elemen utama dalam kehidupan orang percaya. Orang benar akan hidup oleh iman, bukan hanya dalam hal keselamatan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Iman bukan sekedar percaya kepada Yesus tanpa tindakan, tetapi iman yang sejati akan mempengaruhi setiap aspek kehidupan kita dalam pekerjaan, keputusan, interaksi dengan sesama, dan bahkan dalam menghadapi tantangan hidup. Iman bukan hanya tentang keyakinan akan keselamatan di masa depan, tetapi juga tentang bagaimana kita menjalani kehidupan di dunia ini dengan penuh ketenangan, keberanian, dan damai sejahtera. Kualitas hidup kita sebagai orang percaya sangat ditentukan oleh seberapa besar iman kita bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, marilah kita terus membangun iman melalui pendengaran dan perenungan firman Tuhan, sebab iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal dan ajaib. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami renungkan pada malam ini. Engkau mengingatkan kami bahwa iman bukan hanya sekedar kepercayaan, tetapi suatu kekuatan yang menopang setiap aspek kehidupan kami. Ajarlah kami untuk hidup oleh iman, bukan oleh ketakutan, kekhawatiran, dan keraguan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, agar setiap keputusan, tindakan, dan perkataan kami selalu dipimpin oleh iman yang teguh kepadamu. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami masing-masing, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, memberkati daerah tempat tinggal kami,
memberkati bangsa dan negara kami, memberkati pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan semuanya dalam kendali-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik bagi kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan mereka, berkati perekonomian umat-umat-Mu, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu, hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.